Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sampaikan duka cita kepada istri dan anak-anak ASN Iwan Budi, Wali Kota Semarang berjanji biaya seluruh pendidikan anak-anak korban. Sementara hasil analisa CCTV, ASN Iwan Budi dipastikan dibunuh tanggal 24 Agustus lalu. Cegah kecelakaan seperti di Tol Pejagaan Pemalang terulang, Gubernur Ganjar Pranowo spontan ikut memadamkan api di pinggir Tol Bawen, Ungaran karena mengganggu jarak pandang pengendara. Dana bantuan langsung tunai BBM dan sembako disunat istri kepala dusun di Blora sebesar Rp20.000 dengan dalih sebagai biaya administrasi. Kita ke informasi utama, pemerintah Kota Semarang menjamin seluruh biaya pendidikan putra-putri ASN Iwan Budi yang tewas dibunuh di Pantai Marina Semarang. Hak-hak kepegawaian korban Iwan juga akan dipenuhi seluruhnya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Kapolrestabes Semarang dan Komandan Kodim 0733 Semarang mengunjungi rumah duka ASN Iwan Budi di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, Senin siang. Hendrar menyampaikan duka cita mendalam kepada istri dan keempat anak korban. Istri dan anak-anak korban tampak tegar dengan kematian tragis suami dan ayah mereka. Wali Kota Semarang berjanji membiayai seluruh pendidikan keempat anak korban hingga selesai. Selain itu, seluruh hak kepegawaian korban akan diberikan kepada ahli waris. Kita semuanya ikut berduka cita, kita minta pada Bu Iwan dan keluarga untuk bisa kuat, mendoakan selalu almarhum, mudah-mudahan dilapangkan jalan menuju surga. Apapun nanti kesulitannya bisa berkomunikasi, termasuk kita sudah bersepakat semua pembiayaan sekolah putra-putrinya Bu Iwan nanti juga menjadi tanggungan kami dari pemerintah Kota Semarang sampai selesai. Penyerahan jenazah korban Iwan Budi sedianya dilakukan pada hari Selasa pagi, namun ditunda pada hari Rabu ini. Istri dan anak-anak korban berharap polisi segera meringkus pelaku dan mengungkap motif pembunuhan keji terhadap Iwan. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Tim gabungan memastikan ASN Iwan Budi yang ditemukan tewas terbakar di kawasan Marina dibunuh pada pagi hari tanggal 24 Agustus 2022. Kepastian ini didapat dari hasil analisa rekaman CCTV rangkaian perjalanan korban menuju kantor. Korban terakhir kali melintas di Jalan Marina Raya tidak jauh dari lokasi jasad korban ditemukan. Tim gabungan Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah dibantu Bareskrim Mabes Polri bekerja maraton untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan keji terhadap ASN Bapenda Kota Semarang, Iwan Budi. Pada Senin siang, tim gabungan menganalisa CCTV yang merekam perjalanan korban dari rumah menuju kantor di ruang telekonferensi Polrestabes Semarang. Hasil penelusuran CCTV, korban terlihat meninggalkan rumah di daerah Tembalang dengan mengendarai sepeda motor menuju kantor pada tanggal 24 Agustus pada pukul 6.45. Hasil penelusuran kamera pengawas, korban terlihat meninggalkan rumah di daerah Tembalang dengan mengendarai sepeda motor menuju kantor tanggal 24 Agustus 2022. Pada pukul 06.45, korban melintas di SPBU Sumur Boto, kemudian melintas di depan Hotel Norman Jatingaleh. Beberapa menit kemudian, korban terpantau melintas di pertigaan Akpol Semarang. Pada potongan kamera pengawas terakhir, pukul 7.24, korban terpantau terakhir kali terlihat melintas di Jalan Marina atau sekitar lahan kosong yang kemudian menjadi lokasi jasad korban ditemukan. Sehingga diduga kuat korban dihabisi pelaku di kawasan Pantai Marina karena korban tidak terlihat keluar dari wilayah itu. Berdasarkan potongan rekaman kamera pengawas, tim gabungan meyakini korban Iwan dibunuh pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 saat dalam rangkaian perjalanan menuju kantor Bapenda Kota Semarang. Namun korban tidak pernah tiba di kantor karena rute yang dilintasi tidak normal dan tidak perlu melintas Jalan Raya Marina antara kantor Bapenda berada di Jalan Pemuda. Dari kantor rumah itu jam 6 lewat, terpantau dari TKP, sekitar TKP itu jam 7.24 ya. Kira ya 30-an menit perjalanan dari rumah
menuju sampai sekitar TKP situ. Kalau flashback hari-hari sebelumnya, korban sudah pernah datang ke situ atau baru itu, Pak? Ya, nanti secara detail memang beberapa pertanyaan dari kawan-kawan nanti akan sedang berusaha secepatnya untuk menghadirkan tersangka di. Tim gabungan ini terus memburu pelaku. Ciri pelaku dan dugaan motif pembunuhan mulai menemui titik terang atas keterangan 24 saksi. Dugaan motif terkait kasus korupsi aset pada Bapenda Semarang menjadi penyelidikan prioritas karena korban dibunuh sehari sebelum diperiksa lanjutan sebagai saksi kasus korupsi hibah tanah PT KAL di kawasan Mijen, Kota Semarang. Korban diketahui sebagai analis kebijakan muda di Bapenda Kota Semarang. Pada tahun 2010, penyidik Polda Jawa Tengah telah memeriksa korban secara lisan. Kemudian penyidik juga telah menemui pimpinan korban bernama Pak Ijo. Namun polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya motif lain dari asmara hingga masalah utang piutang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria berlaga ala koboi dengan meletuskan senjata api airsoft gun berkali-kali di Jalan Raya Godong, Karangrayung, Desa Sumberjo Sari, Grobogan. Aksi pelaku sontak membuat warga panik menyelamatkan diri. Polisi bergerak cepat dengan meringkus pelaku beberapa saat kemudian. Entah kenapa, pria ini tiba-tiba turun dari mobil lalu menembakkan senjata yang diduga airsoft gun ke udara berkali-kali. Dari rekaman CCTV, ulah ala koboi pria ini membuat warga takut sehingga panik menyelamatkan diri. Aksi arogan ini terjadi di Jalan Godong, Karangrayung, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Grobogan pada Sabtu malam akhir pekan lalu. Namun pelaku harus menanggung ulah sombongnya. Beberapa saat berselang, ia langsung ditangkap Polres Grobogan. Pelaku teridentifikasi bernama Agus. Polisi kini masih mencari barang bukti senjata jenis airsoft gun yang digunakan pelaku. Barang bukti saat ini masih dalam pencarian, masih dalam penyelidikan. Kalau mobil sudah ada? Kalau mobil sudah ada. Untuk yang diduga senjata api, airsoft gun atau gas gun masih dalam pencarian. Polisi menyita mobil yang digunakan Agus saat beraksi koboi. Selain itu, sejumlah saksi lokasi juga diperiksa. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah turun tangan menyelidiki dugaan pembakaran ilalang sebagai penyebab tabrakan beruntun 13 kendaraan di Tol Pejagan Pemalang. Tim mendalami unsur kesengajaan pembakaran ilalang sehingga mengganggu pengguna jalan tol. Tim Lapor Mabes Polri turun tangan menyelidiki dugaan pembakaran ilalang sebagai penyebab tabrakan beruntun 13 kendaraan di Tol Pejagan Pemalang, kilometer 253 Brebes arah Jakarta Semarang. Tim berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas dan Satuan Reskrim mendalami dugaan unsur kesengajaan pembakaran ilalang sehingga mengganggu jarak pandang pengendara akibat kepulan asap tebal. Selain itu, tim juga berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk mencegah pembakaran rumput di pinggir tol. Hari ini kami minta bantuan dari Puslap 4 Polri untuk melakukan olah TKP kembali terkait pembakaran. Kami ulangi, terkait dibakar atau pembakaran atau terbakar sendiri. Jadi itu nanti yang menentukan ahli. Sementara untuk mencegah pembakaran rumput di pinggir tol, petugas gabungan Polres Pemalang dan petugas jalan tol Pemalang Batang berpatroli dan menemukan warga tengah membakar sisa panen tidak jauh dari tol Gandung Pemalang. Petugas dibantu warga memadamkan api dengan alat seadanya lantaran tidak ada sumber air. Maksudnya kebersih ininya dekat yang ditanamin supaya nggak ada tikus, itu aja sudah cukup. Pengennya segera bersih dan nggak ada tikus gitu. Udah tahu Pak kemarin ada kejadian itu? Tahu Pak. Itu tindakan yang membahayakan, berupa membakar lahan pasca panen, sehingga kami memberikan edukasi untuk warga masyarakat tidak membakar lahannya atau melakukan pembersihan dengan cara yang lebih baik, yaitu membersihkan dengan cara manual. Pada hari Minggu, tabrakan beruntun melibatkan 13 kendaraan terjadi di Tol Pejagan Pemalang, kilometer 253 Brebes. Akibat insiden ini, putra Jamintel Kejagung bernama M. Cindy Andika meninggal dunia, sedang 19 lainnya menderita luka-luka. Tabrakan beruntun terjadi akibat kepulan asap tebal pembakaran ilalang, sehingga mengganggu jarak pandang pengendara. Agus Hermanto dan Kucoro Wijayanto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Pemalang.
Ya, Gubernur Ganjar Pranowo ikut turun tangan memadamkan api yang membakar rumput di pinggir tol Bawen Ungaran. Ganjar minta warga di pinggir tol untuk tidak membakar rumput agar kecelakaan seperti di tol Pejagan Pemalang akibat kepulan asap tidak terulang. Gubernur Ganjar Pranowo spontan menepikan kendaraan begitu melihat kepulan asap yang mengganggu jarak pandang di pinggir tol Bawen Ungaran. Ganjar langsung berjalan mendekati titik api dan mencari warga yang membakar rumput. Ganjar bersama petugas dan warga pun langsung memadamkan titik api. Insiden di tol Pejagan Pemalang menjadi perhatian Ganjar. Karena itu Ganjar meminta seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota yang wilayahnya dilintasi jalan tol agar sama-sama mengajak warga tidak membakar rumput di pinggir tol sehingga tidak sampai mengganggu jarak pandang para pengendara. Jangan membakar rumput, jerami atau jenisnya, termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya dari saat. Pada hari Minggu, tabrakan beruntun 13 kendaraan terjadi di tol Pejagan Pemalang kilometer 253. Kecelakaan terjadi karena pengendara mendadak menghentikan laju kendaraan lantaran jarak pandang tertutup kepulan asap pembakaran ilalang. Akibat kecelakaan, 1 pengendara tewas dan 19 lainnya menderita luka-luka. Willianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Polda Jawa Tengah menindak tegas pengendara yang menggunakan knalpot brong karena menimbulkan kebisingan. Sedikitnya 41.000 knalpot brong disita dari berbagai wilayah. 41.469 knalpot brong ini merupakan hasil sitaan dan penindakan selama 9 bulan dari berbagai wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil sitaan sengaja digelar pada hari ulang tahun lalu lintas tahun 2022 sebagai pengingat bagi pengendara agar tidak menggunakan knalpot brong. Kapolda Jawa Tengah mencanangkan Jawa Tengah bebas dari knalpot brong karena meresahkan warga dengan suara bising yang ditimbulkan. Seluruh jajaran atas kebijakan saya, Jawa Tengah kita bebaskan untuk tidak boleh menggunakan knalpot brong. Kita telah menegakkan hukum di 35 Polres, 41.469 knalpot sekarang kita amankan. Ini kita gunakan karena dampaknya satu menyebabkan bising, mengganggu lingkungan sekitar. Mesinnya rusak karena tidak sesuai dengan SOP kendaraan bermotor.